Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan untuk dosen pembimbing kami, Pak Yuswardi SEMM, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan presentasi kami tentang bahaya narkoba bagi masa depan. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Vincent Lim, NPM 224-1102. Saya Jocelyn, NPM 2240. Saya Lilis Surati dengan NPM 2241314. Nama saya Lisa dengan NPM 2241048. Nama saya Winnie dengan NPM 2241103. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, marilah kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, di next slide, yaitu tentang pengertian daripada narkoba itu sendiri. Narkoba ialah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Jadi, narkoba ini merupakan suatu zat yang dimana jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara diminum secara langsung atau oral, disuntikan, ataupun dihirup, akan mengubah pikiran seseorang, emosi seseorang, bahkan pandangan seseorang. Maka narkoba akan berhubungan dengan kondisi mental. Narkoba ini merupakan zat adiktif, yang dimana jika dikonsumsi oleh seseorang dapat menimbulkan efek ketagihan ataupun sampai ketergantungan. Yang dimana ketika seseorang telah dalam keadaan ketergantungan, maka akan sulit bagi dirinya untuk lepas daripada narkoba itu sendiri. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mempelajari tentang narkoba ini. Bagaimana harus menggunakan narkoba dengan sebaik-baiknya. Yang dimana narkoba ini perlu untuk digunakan oleh kedokteran ataupun dalam meredakan rasa sakit. Tetapi untuk kita semua tidak boleh menggunakan narkoba ini secara asal-asalan ataupun tanpa arahan. Maka marilah kita masuk ke dalam golongan narkoba yang akan dijelaskan oleh rekan saya di sini, Lisa Theo. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam tiga golongan narkotika menurut Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1 mengenai narkotika. Jadi narkotika ini digolongkan menjadi tiga golongan. Pada golongan pertama adalah golongan 1, di mana narkotika di golongan ini hanya dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Hal ini dikarenakan golongan 1 ini memiliki tingkat adiktif atau ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak disarankan untuk medikasi. Sedangkan golongan kedua memiliki zat atau kecenderungan adiktif yang sangat tinggi juga, tetapi dapat digunakan dalam pengobatan atau hal medikasi, tetapi pada tahap terakhir atau ketika sudah tidak ada suatu solusi lain lagi. Sedangkan golongan ketiga ini hanya dia dapat digunakan dalam proses medikasi, tetapi hanya dengan resep dokter atau catatan dari dokter tersebut. Golongan ketiga ini memiliki kecenderungan adiksi yang lumayan rendah, tetapi tetap ada. Contoh-contoh pada golongan ini ada golongan 1 yaitu kokain mentah, heroina, ganja, dan opium. Golongan kedua petidin, benzethidin, dan metamol. Dan golongan ketiga yaitu propiram dan etilmorfina. Kemudian ada efek samping dari narkoba. Jadi efek samping narkoba ini ada 3, yaitu halusinasi, di mana halusinasi adalah keadaan di mana kita melihat atau merasakan sesuatu, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak ada pada kenyataan. Jadi ini hanya merupakan bayangan atau suatu imajinasi kita sendiri. Kemudian ada rasa euforia, di mana euforia ini adalah perasaan sangat senang atau sangat nyaman dari seseorang yang berlebihan. Hal inilah yang menyebabkan narkoba sangat banyak diincar oleh orang-orang, karena narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian dari kenyataannya. Kemudian ada adiksi, di mana orang-orang yang mengonsumsi narkoba ini akan teradiksi atau cenderung terobsesi dengan narkoba ini dan tidak dapat hidup tanpanya. Selanjutnya kita masuk ke bahaya narkoba bagi diri. Bahaya narkoba bagi diri itu ada banyak. Pertamanya fisik, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan ataupun gangguan pada fisik kita sendiri, yaitu gangguan sistem saraf, di mana contohnya terjadi kejang-kejang atau kesadarannya dapat terganggu, kemudian gangguan jantung dan pembuluh darah, di mana dapat terjadi hal-hal seperti stroke dan gagal jantung, kemudian gangguan paru-paru,
dan berbagai permasalahan kesehatan lainnya, seperti kemungkinan untuk mendapatkan penyakit HIV atau hepatitis B dan C karena penggunaan jarum suntik yang keseringan untuk mengonsumsi narkoba ini. Kemudian ada juga yaitu kefatalan atau kematian gara-gara overdosis dari narkoba. Dan kedua, mental, di mana terjadi gangguan kesehatan pada mental seperti kegilaan, anxiety, depresi, dan juga paranoia dan bipolarisme. Kemudian gangguan kognitif atau daya pikir yang biasa terjadi pada lansia, tetapi terjadi pada masa muda gara-gara pemakaian narkotika ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lili. Apa hubungannya narkoba dengan remaja? Next. Remaja adalah anggota masyarakat yang berumur 12 sampai 21 tahun. Pada proses siklus kehidupan yang sangat penting dan menentu. Karena pada masa inilah perkembangan fisik dan mental terjadi dengan cepat dibandingkan masa lain. Sehingga kondisi mental dan fisik harus dijaga dengan baik agar kedepannya tidak terjadi kecacatan atau dampak buruk yang permanen pada masa dewasa. Next. Kenapa orang mengkonsumsi narkoba? Yang pertama sebagai pelarian dari permasalahan, yang kedua karena penasaran, yang ketiga karena lingkungan pergaulannya buruk atau negatif, yang keempat mengalami permasalahan ekonomi, yang kelima tekanan sosial, yang keenam kurangnya perhatian dan didikan dari kerabat dan orang sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jocelyn. Oke, di sini akan menjelaskan kenapa remaja lebih rentan terhadap narkoba dibandingkan usia lain. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BNN, penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 3,6 juta orang di tahun 2021. Dari jumlah tersebut, kalangan remaja semakin meningkat. Lantas, mengapa pengguna narkoba banyak dari kalangan remaja? Yang pertama ada faktor internal, yaitu terjadi perubahan hormon pada remaja rentan terhadap stres, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu lingkungan keluarga yang tidak harmonis, remaja mudah terpengaruh oleh teman, dan kurang komunikasi antar anggota keluarga. Next. Dampak narkoba bagi masa depan. Banyak dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba, seperti perubahan sikap, perubahan perangai, kepribadian sering membolos, menurunnya kedisiplinan, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Dan di sini ada juga dampak kepada keluarga dan dampak pada masyarakat. Dampak pada keluarga itu sendiri, penyalahgunaan narkoba dapat berdampak kepada keluarga pecandu narkoba yang akan dikucilkan dari masyarakat setempat. Sedangkan dampak kepada masyarakat, masyarakat menjadi merasa tidak aman karena tindak-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pecandu narkoba. Next. Apa yang akan terjadi jika narkoba dibiarkan? Yaitu tentu saja sangat mengganggu kualitas hidup. Narkoba dapat berdampak pada kesehatan fisik dan jiwa seseorang. Hal tersebut dapat berujung pada penurunan kualitas hidup penggunanya. Jika tidak dapat mampu memenuhinya, seseorang akan berbuat nekat, bahkan rela mencuri demi memuaskan hasrat kecanduannya. Kondisi tersebut bukan hanya memicu perburukan hubungan sosial saja, tetapi juga melanggar hukum yang dapat berujung pada sanksi seperti di penjara. Next akan dilanjutkan oleh Winnie. Oke, bagaimana cara menanggulangi masalah narkoba pada remaja? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, narkoba ini membuat banyak kerugian kepada berbagai masyarakat, dari pemerintah, masyarakat setempat, keluarga, bahkan sampai diri sendiri. Jadi, bagaimana cara menanggulangi masalah narkoba pada remaja? Dari sisi pemerintah, pemerintah sudah membuat Badan Nasional Anti Narkoba. Jadi, mereka juga sudah melakukan penyuluhan.
Selanjutnya mungkin bisa menindak lebih keras kepada orang-orang yang mengedarkan narkoba. Dari sisi keluarga, yang pasti nomor satunya adalah orang tua harus bisa memberi perhatian lebih pada anak-anaknya. Dari sisi masyarakat, mereka bisa mengamankan lingkungan sekitar dengan tidak menggunakan narkoba. Dan dari sisi individu itu sendiri, mereka harus sadar bahwasannya tidak ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari penggunaan narkoba. Sekian dari saya, kesimpulan. Nah, sebagai penutup, ada yang ingin kami sampaikan dari penjelasan presentasi ini. Next slide. Yaitu stop narkoba dan lanjutkan masa depan. Di mana kita pastinya sekarang sudah mengetahui berbagai dampak negatif daripada narkoba dan keuntungan yang dibawakan dari menggunakan narkoba adalah tidak ada. Jadi mana hanya membawa ketergantungan dan membuat hanya kita menjadi kesulitan dan juga bukan hanya kita, melainkan orang yang di sekitar kita juga. Maka marilah kita bersama-sama membangun lingkungan yang sehat, jauh daripada ketergantungan narkoba. Sekianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih telah mendengarkan. Salam.